Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rumah Belajar Indonesia. Saya Ajeng Hasna Hadiah ya, dari kelas 12/4 akan membawakan materi tentang teks narasi. Selamat menonton. Kita masuk pada bagian yang pertama. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan, baik itu berdasarkan fakta maupun imajinasi. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi, pengalaman, atau hiburan kepada pembaca melalui sebuah cerita. Selanjutnya ada ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, kejadian atau peristiwa yang diceritakan merupakan kejadian yang benar-benar terjadi atau imajinasi atau gabungan keduanya. Yang kedua, di dalamnya ada tindakan atau perbuatan tokoh. Yang ketiga, cerita disusun berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Yang keempat, ada konflik atau masalah yang membuat cerita semakin menarik. Yang kelima, memiliki unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, tokoh, dan sudut pandang. Selanjutnya, kita masuk pada bagian jenis teks narasi. Yang pertama, narasi ekspositoris atau informatif. Narasi ini bertujuan menyampaikan informasi secara jelas dan objektif berdasarkan fakta. Yang kedua, ada narasi artistik. Narasi ini bertujuan menghibur dan memberikan pengalaman estetik seperti dalam novel, cerpen, atau dongeng. Yang ketiga, narasi sugestif. Narasi ini bertujuan memengaruhi pembaca agar menerima pandangan sang penulis. Teks narasi memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan tahap awal pengenalan cerita. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi merupakan tahap penggambaran kisah atau awal mula terjadinya masalah atau konflik. Yang ketiga, resolusi. Resolusi merupakan tahap pemecahan suatu masalah. Yang keempat, koda. Koda merupakan tahap penutup yang memuat pesan moral atau amanat. Selanjutnya, terdapat fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat diindra atau dapat dirasakan. Fiksi merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Opini adalah pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan. Opini merupakan penilaian yang disampaikan secara subjektif. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Berikut contoh pernyataan fakta, fiksi, opini, dan asumsi. Selanjutnya, kita masuk pada bagian materi mengidentifikasi perwatakan tokoh. Perwatakan adalah penggambaran tokoh cerita melalui sifat, sikap, dan tingkah lakunya. Penggambaran ini mencakup perasaan, cara berpikir, serta kepribadian tokoh, sehingga pembaca dapat mengenal karakter tokoh secara menyeluruh dalam sebuah cerita fiksi. Dalam mengidentifikasi perwatakan tokoh, terdapat beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, metode secara langsung. Metode ini dapat dilakukan melalui penggunaan nama tokoh, penampilan, dan tuturan pengarang. Yang kedua, metode secara tidak langsung. Metode ini dapat dilakukan melalui dialog seperti apa yang dikatakan penutur, jati diri penutur, lokasi dan situasi percakapan, jati diri tokoh yang dituju oleh penutur, kualitas mental para tokoh, nada suara, penekanan, dialek, dan kosakata. Selain itu,
Metode ini juga dapat dilakukan melalui tingkah laku, seperti ekspresi wajah dan motivasi yang melandasi tindakan tokoh. Yang ketiga, ada metode telaah karakteristik melalui sudut pandang. Sudut pandang akan memperjelas pemakaian metode diaan, akuan, dramatik, dan campuran, serta masuknya teknik arus kesadaran ke dalam teknik sudut pandang. Yang keempat, melalui telaah arus kesadaran. Metode arus kesadaran mencakup teknik sinematik yang mencakup teknik montase, asosiasi, dan kolase untuk menjelaskan lompatan-lompatan kesadaran para tokoh cerita yang cukup kompleks. Yang kelima, melalui telaah gaya bahasa, misalnya ungkapan, idiom, maupun majasimile, personifikasi, metafora, dan simbol. Perwatakan tokoh dapat pula dianalisis berdasarkan jenis watak tokoh. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang kedua, berdasarkan perannya. Ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Yang ketiga, berdasarkan perwatakannya. Ada tokoh sederhana atau pipih, dan tokoh kompleks atau bulat. Yang keempat, berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap sekelompok manusia dari kehidupan nyata, ada tokoh tipikal dan tokoh netral. Yang kelima, berdasarkan perkembangan perwatakan, ada tokoh statis dan tokoh berkembang. Selanjutnya, kita masuk pada materi bagian menulis resensi. Resensi adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian suatu karya, bisa berupa buku, film, atau karya lainnya, yang bertujuan memberikan gambaran, informasi, serta evaluasi kelebihan dan kekurangan karya tersebut kepada pembaca, sehingga membantu mereka membuat pertimbangan apakah karya itu layak dinikmati atau tidak. Adapun langkah-langkah untuk menulis resensi. Yang pertama, membuat informasi umum tentang buku yang akan diresensi. Yang kedua, membuat judul resensi buku. Yang ketiga, membuat ringkasan buku secara garis besar. Yang keempat, memberikan penilaian terhadap buku. Yang kelima, menunjukkan keunikan dari buku yang diresensi. Yang keenam, menginformasikan manfaat membaca buku tersebut bagi pembaca. Yang ketujuh, menuliskan kekurangan dan kelebihan yang ada pada buku tersebut. Baik, cukup sekian untuk pemaparan materi kali ini. Semoga materinya bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.